Merry Christmas kepada semua teman-teman Bible Study kami di sini. We are all happy. Somehow di PSBB ini sudah berlangsung lebih dari 10 bulan atau basically seluruh 2020 has been a year of crisis, bukan? Terutama kalau Anda tinggal di Jakarta. Kita disambut dengan banjir luar biasa dari awal tahun, and today kita dibanjiri dengan ketakutan, dengan banyak sekali message-message yang masuk, peraturan pemerintah yang masuk, bahwa setiap kota sekarang justru di musim liburan akhir tahun ini ketat sekali dengan PSBB-nya. Tesnya, rapid testnya. Basically, saya mau kasih tahu pada Anda semua, kita semua kan warga negara kerajaan surga ya. Saya suka sekali dengan buku Ibrani yang sedang saya renungkan. Itu buku sisi kemanusiaannya Tuhan loh, yang sama-sama kita. And dia berkata di Ibrani 12, kita tuh warga negara kita di surga tuh udah tercatat, udah sah. So don't worry about it. Our name sudah komplit, tercatat di negara itu. So sekarang yang kita mesti perhatikan, jangan sampai kita drift away. Jangan sampai kita nyelengser. Karena banyak ketakutan-ketakutan. Biasanya takut itu yang bikin kita tuh lepas fokus dari Yesus. Seperti Petrus pertama kali jalan di atas air. Diundang Yesus. Dia jalan. Tapi begitu ada angin yang meniup dengan kencang. Fokusnya kok lepas dari Yesus. Dan ke angin itu dan ke nyawanya sendiri. Langsung manusia itu self defense. Mau bela diri, nyelamatin diri. And forget the savior of the world. Lupa penyelamatnya. Nah, orang benar hidup karena percaya bukan karena melihat, bukan? So, di akhir tahun ini, Desember 24, saya mau Anda semuanya be at peace with God. Berdamai dengan Allah, be at rest with God. Rest artinya apa? Kita masuk ya ke pesannya ya. So, saya mau sambut semua teman-teman. Ibu Ratna, Merry Christmas. Semua teman-teman dari Jayapura, dari Sorong, dari Jambi, dari Rasya, dari Melbourne. I thank you for joining even during this holiday season. And Anda yang baru join di YouTube, I'm also wishing you a Merry Christmas. Okay, so kita akan mulai pelajaran ini and let's agree with God. Kita undang Roh Kudus ya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang ada di surga, Kau Bapa segala roh, Kau Bapa sepanjang masa, dari glory ke glory, dari masa ke masa, Kau Bapa yang kekal. Terima kasih Kau membapai kami, Kau mengasuh kami lagi hidupnya ikut pola Bapa kami, karena kami adalah anak Allah. Roh Kudus, kami undang Kau agar manifest, agar Kau hadir nyata dalam semua setiap kehidupan anak-anak muda akhir tahun ini. Sehingga mereka mengakhiri 2020 bersamamu, dengan caramu, dengan approach-mu, dan juga menyelesaikan sesuai kehendak-mu. Bagaimana kita tutup lembaran 2020 dan masuk ke lembaran baru yang masih putih 2021 dengan segala kondisi yang masih sama dengan 2020, tapi kami masuk dengan pikiran Kristus, dengan pemikiran dan strategi dan sistem pengelolaan dan pola asuh Bapa kami di surga. Sehingga kerajaan-Mu ada di bumi, di keluarga kita, seperti di sorga. Thank you Father, untuk hari yang spesial yang Kau berikan pada kami masih bersyukur karena Kau Allah yang baik, yang telah mencatat nama kami, warga negara kerajaan sorga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Beranjak dari Ibrani, itu ayatnya ada di Ibrani 12 ya saudara-saudara ya, bahwa kita tuh sudah terdaftar sah di kerajaan surga. So makanya kita jangan kita jangan sampai memiliki destiny disease. Sakit disease itu dari kedua kata dis-ease, tidak tenang, tidak nyaman jiwanya, jadi sakit. Sakit kepikiran, sakit asam lambung naik, migrain, worry, anxiety, itu membuat perhatian kita ke Tuhan putus. Nah, kalau kita putus dari sumber kita putus dari mercusuar, wah kita bisa hilang jalur, hilang jalan yang benar, kita bisa kena karang, kita bisa kena batu-batu, kapalnya bisa kandas loh. Tapi kalau kita lihat mercusuar, kita pasti tahu jalan akhirnya aman, karena kelihatan semua. Nah, di Ibrani 12 itu dikatakan di ayat 24-25 ya, nanti Anda baca ya.
Karena Tuhan udah berfirman bahwa kita itu, dan dia juga mencapaikan firman-Nya. Kalau melalui nabi-nabi, orang yang melawan nggak luput hukuman. Apalagi Tuhan yang langsung ngomong dari surga katanya. Ya, bahwa kita itu sudah ada menjadi warga negara, ayat 23. Anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Keren nggak? Jangan destiny disease, saudara. Bingung masuk surga apa enggak? Udah tercatat di sensus surga, kenapa bingung? Yang kita mesti fokus sekarang adalah from where we are now, dari dimana kita saat ini sampai ke destiny itu, jalannya jangan sampai melipir, jangan sampai ngelengser, jangan ketakutan, jangan khawatir di tengah PSBB ini. Jangan kasih don't give the benefit of the doubt ya. Kita kasih benefit of the doubt that God is good. Dan jangan kasih entertainment buat si setan ketawain gereja Tuhan pada parno sama virus ini. Dokter berkata ada virus lebih sadis daripada COVID. Dan intinya sama COVID, alat perangnya cuma satu. Daya tahan tubuh yang kuat. So sementara berjalan-jalan jangan lupa minum vitamin C. Minum vitamin-vitamin yang perlu di tubuh. Tingkatkan imunitas sehingga setiap kali tes pasti negatif. Itu kemenangan kita. Berarti kita bijaksana ya, memelihara hidup kita yang adalah bait Allah. Kenapa Yesus lahir di bumi? Kenapa ada Christmas? Kelahiran Raja Damai. So, inti daripada Yesus mati di kayu salib cuman satu, rekonsiliasi dengan Allah Bapa pencipta kita. Berarti dulu kita musuhan. Efesus 2 katakan itu. Dan dia lahirnya statusnya bukan membawa perang. Dia Raja Damai, damai sejati, bukan damai palsu yang manusia ciptakan, reka-rekakan, yang setan singkapkan. Nada. Pokoknya asli. Kita mau yang tulen-tulen kan ya, yang otentik, betul? So, kelahirannya pun dimaui dan diatur demikian rupa oleh kehendak Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kelahiran Yesus kemauannya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Dia juga tahu dia dalam think tanknya Allah. Yesus itu. Kan luar biasa. Nah, lahirnya adalah nubuatan Allah. Jadi nothing by accident. Yesaya 9 ayat 5 kita baca sama-sama ya. Saya mau Anda lihat dengan mata yang berbeda karena Anda sudah dipenuhi Roh Kudus setiap hari kan. Minimum 2 kali toh dengan solitude silence you are being filled. Anda lagi dihujani, didatengin hadirat Tuhan. And then you are being filled. Makanya akunya berkurang-kurang, hadirat Allah, the grace of God berlimpah-limpah, bertambah-tambah. Dengan kasih karunia Allah bertambah di kita, mata kita berbeda, lensanya ngeliatnya beda. Lihat, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seluruh dunia yang lagi ngalami global pandemic ini. Seorang putra telah diberikan untuk kita, anak ini putra, a son. Berarti dia punya bapak. Nah, lambang pemerintahan ada di atas dia. Ciri-ciri anak ini, dia membawa pemerintahan. Dia gak datang ke bumi hanya asal lahir mau bikin agama baru. Enggak. Dia datang ke bumi untuk menanamkan tatanan pemerintahan sorga di bumi. Karena dia ngomongnya tentang kerajaan. Dan dia dikenal sebagai raja orang Yahudi. Ingat orang Majus? Nah, yang dicari bukan bayinya Yusuf dan Maria. Di mana raja orang Yahudi? Nah, makanya dia bawa dengan dirinya itu adalah a government. Makanya seluruh dunia mau melakukan pemilu, pemilihan presiden di seluruh dunia. And tetap rakyat milih apa, udah tim suksesnya luar biasa, wah kampanyenya luar biasa, wah hot loh. Tapi ujung-ujungnya orang yang milih orang itu sebagai presiden bisa kecewa kan? Gagal. Selalu dilihat kesalahannya di mana. Sesempurnanya orang, tetap tidak sempurna. Gak bisa nyenengin semua orang, semua rakyatnya. Tapi ada satu pemerintahan yang tidak bisa gagal. Dan pemerintahan ini tak berkesudahan. Artinya eternal, forever and ever. Nah kan kalau pemilu presiden kan cuma ada jangka waktu 5 tahun periodenya. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, betul? Dan masih banyak yang cacat, masih banyak yang gak benar. Mesti dibetulin lagi dari nol. Tapi pemerintahan ini beda. So kalau kita mengizinkan Yesus sebagai raja atas hidup kita, atas hidup para pemimpin dunia ini, saya percaya tidak ada problem di bumi ini karena Raja Damai yang memerintah.
atas setiap hati para pemimpin yang dipercayakan untuk mengelola bumi ini. Namanya juga apa? Dia disebut orang penasehat ajaib, bahasa Inggrisnya wonderful counselor. Wonderful itu artinya ajaib. Wonder, full of wonder. Nasehatnya ajaib banget. Nah tidak bisa dong kita memimpin pemerintahan kalau nggak ada nasehat. Kan presiden itu dan para kabinet menterinya, DPR, MPR-nya kan orang-orang yang penuh hikmat maksudnya. Yang mengertikan, yang mengatur bagaimana rakyat bisa hidup aman sejahtera kan. Nah ini butuh hikmat dari raja, segala raja, dari Tuhan pencipta kita. Ada di anak ini loh. Ini anak jawaban seluruh dunia. Namanya juga disebut orang Allah yang perkasa. Dengan anak ini ada yang sepele-sepele. Apa yang dilakukan? Mighty. Kekuatan Allah yang perkasa kelihatan semua. Badai dia hardik loh, diam. Angin sakal dia hardik, diam. Oke, gak ada makanan, cuma ada 5 roti 2 ikan. Dia berkati, jadi 5.000 roti 5.000 ikan plus 12 bakul sisa. 4.000 roti 4.000 ikan. Berkali-kali dia bikin. Gak ada uang buat bayar pajak, dia bilang suruh mancing ikan pertama. Buka mulutnya ada uang situ. Hey by the way, kita berhubungan sama pencipta. Namanya pencipta ya kerjanya ya menciptakan. Nothing saya mesti ngomong kayak gini supaya Anda tuh mulai kenal, meresapi, menghayati. Anak yang lahir ini jawaban seluruh hidup kita. Dan dia pencipta, dari yang enggak ada jadi ada. He is a creator. And siapa lagi namanya dia? Bapak yang kekal. Jadi kalau ketemu sama dia, Anda akan dibapai. Oke, dia nggak akan jadi hakim yang kejam sama sekali. Dia tuh bener-bener bapak yang peduli anak. Bapak itu kalau lihat anak sakit, itu selalu saya dengar bapak-bapak ngomong gini, aku kalau lihat anakku sakit mendingan aku yang sakit daripada dia deh. Kasihan, dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa nyeritain rasa sakitnya di mana, dia jerit-jerit tok, kasihan. Mendingan aku deh yang sakit. Bapak itu selalu kayak gitu loh, nggak tega anaknya sakit. Yesus sama. Tidak ada satu mujizat yang terjadi kalau bukan karena dia digerakkan oleh belas kasihan. Dia lihat umat yang begitu banyak mengikuti dia. Seperti domba yang tak tergembala. Iba hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Dia tanya ke muridnya. Kita bisa beli makanan di mana ya? Udah malam loh, nanti mereka mati loh. Pingsan nyari makanan. Kan udah tutup semua di pasar-pasar, toko-toko semuanya. Terus Andreas berkata, di sini ada anak kecil nih punya 5 roti 2 ikan. Terus dia ucap syukur pada bapaknya. Dia menyembah bapaknya. Langsung disuruh bagi-bagiin. Di grup 50, 100, 500. Sangat manajemennya rapi sekali. Dan dia lakukan teratur itu karena dia sayang sama domba-domba ini. Digerakkan oleh belas kasihan. Gak ada mujizat itu karena dia jumawa. Karena aku Allah. Aku kan punya kuasa. Aku bisa lakukan apa yang aku mau. Enggak. Dia betul-betul menunjukkan watak karakter seorang Allah yang kekal, yang perkasa kuasanya, yang bikin yang gak ada jadi ada. Seorang Bapak yang kekal. Selama ini Bapak segala masa nih, Yesus nih. Oke. Yang berikutnya, dia Raja Damai. Banyak raja di bumi, banyak ratu. Tapi cuma satu, dari zaman Abraham sampai Yesus lahir, ada banyak raja kan. Justru zamannya sebelum Yesus lahir itu raja-raja keluar semua tuh sampai dibuang ke Babel. Sampai balik lagi baru Yesus lahir. So Yesus tahu banyak raja-raja gak beres semuanya. Pemerintahnya gak beres. Nah hanya dia yang membawa pemberesan, membawa damai sejahtera. Nah di ayat 6-nya dikatakan kekuasaannya besar loh. Karena dia pemerintahan. This child can take care of any government. Damai sejahteranya gak berkesudahan. Wherever he is. Kalau dia rule your life, kalau dia memerintah hatimu, damai sejahtera yang gak bisa dibeli pakai uang, itu memenuhi. Satu jemaat kami berkata seperti ini yang masuk ke Bible Study untuk memiliki emosi dia yang sehat, dari gak sehat jadi sehat. Dia bilang setelah 23 tahun menikah, dan setelah 14 tahun jadi Kristen, pengikut Yesus dari Hindu ya, saya baru pertama kali bisa nangis terseduh-seduh gak terkontrol untuk jiwa suaminya. Saya kalau gak melakukan solitude and silence, pergi ke tempat solitary untuk berdua dengan Allah Bapa dan menerima hadiratnya. Saya gak bisa peduli dengan mertua
nggak bisa peduli dengan suami saya. Hari ini suaminya isolasi mandiri, pulang dari luar negeri karena melayani keluarganya, sembuh semua dari COVID. Dan dia bisa syafaat, dia bisa solitude silent mengalayani suaminya karena makanan di luar, baju bersih di luar disediain semua sama dia sendiri. And she wept and she wept and she wept. You see, when you receive Jesus, Anda damai dengan Allah. Dan Anda maunya jadi pembawa damai dengan sesama. Orang lain akan tahu, you have Jesus in you. Nah, raja ini membawa damai sejahtera. Dia bilang, aku nih gak tahu punya damai ini. Aku punya uang loh, aku gak bisa lo beli damai ini. Gak bisa. This is, I don't know where it come from. Gak tahu datangnya dari mana. Of course dari Allah. Karena dia bersekutu sama Allah. Damai sejahtera gak berkesudahan di atas tahta Daud. Dan di dalam kerajaan. Jadi ngomong mengenai penerusan daripada penegakan kerajaan Yehuda kan. Dari Raja Daud itu keluarga Yehuda. Karena dia mendasarkan kerajaannya Daud dari keadilan dan kebenaran. Dari zamannya Daud sampai Yesus lahir sampai selama-lamanya. Makanya pondok Daud akan dipulihkan. Kecemburuan Tuhan semesta alam melakukan hal ini. Nah, kita tanya oleh Tuhan. Kan tadi saya bilang kelahirannya aja teratur loh. Ini nubuatan udah diatur resmi. Presisi sesuai schedule. Dan sesuai purpose of God. Nah, nubuatannya ini menunjukkan pada kita, dan Nabi Yesaya semua yang kasih tahu ini ya, menunjukkan pada kita dari mana dia datang. Kok dia bilang pemerintahan dari kerajaan Daud ada selama-lamanya sama dia. Dari mana? Kita lihat Yesaya 11 ayat 1-3. Di dalam nubuatan Yesaya, di tengah-tengah jemaat yang kurang ajar, murtad, bajingan, ninggalin Tuhan. Allah nenek moyang mereka yang membelah laut merah, turunkan mana 40 tahun di padang gurun. Yang nyembuhin mereka dari 10 tulah, aduh dilupain semua sama nenek moyangnya. Mereka mati dengan mengerikan di padang gurun. Ini keturunannya di tanah perjanjian, lupa akan kuasa Tuhan. Baca deh Mazmur 78. Tapi di tengah-tengah itu kan Allah marah dong. Karena mereka kan melupakan Tuhan yang bekerja di Mesir. Melupakan Tuhan yang bekerja di padang gurun. Allah melalui Nabi Yesaya berkata, Tuhan yang sama itu, yang belah laut merah, yang kubur hidup-hidup 600 tentara Firaun. Itu Tuhan yang sama sekarang. Yang akan menolong kalian keluar dari Babel. Dan kembali menjadi suatu kerajaan. Di Yesaya 32 berkata, di mana nanti ada singa dan domba bisa tidur-tiduran bersama. Di mana binatang buas bisa main-main dengan macan, tutul bisa main-main sama domba kecil. Itu kan kelambang kedamaian saudara-saudara. Mawar di lembah Saron akan penuh indah sekali. Tanah perjanjian benar-benar. Di tengah mereka ini berontak sama Tuhan. Allah bisa proyeksikan. Nanti ujungnya kamu kayak apa. Sampai kedatangan Yesus kedua kali Yesaya 62. Udah dinubuatin. Jadi Allah tuh kayak menghukum tapi menyayangi. Menghukum tapi menyayangi. Itu loh Bapak yang setia. Karakternya. Dikatakan nanti ya, biarpun kamu kurang ajar kayak gini. Tapi suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Isai siapa saudara-saudara? Anaknya Boaz sama Ruth. Ruth kan orang Moab kan? Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Nah ciri-ciri anak ini dari tunasnya Isai. Itu satu. Isinya roh Tuhan. Jadi dia tuh Tuhan. Dia bukan anak biasa. Nah, makanya kalau kita gak baca kitab nubuat, kita bisa meleset bagaimana sikap kita terhadap Yesus. Banyak orang melihat Yesus dengan nama Yesus kayak Branwir aja, kayak 911. Tapi gak ada hubungan cinta sama dia. Sayang loh. Pribadi anak ini, sebuah tunas ini yang keluar dari Isai, penuh sama roh Tuhan. Penuh. Kalau Yohanes 1:14 berkata, the law comes from Moses. Ya. Hukum Taurat keluar dari Musa. But grace and truth come from Jesus. Kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus. Because in him hanya ada roh Tuhan. And di dalam roh Tuhan ada roh hikmat Allah. Ada understanding atau pengertian. Ada roh nasihat, counsel, spirit of counsel. Ada keperkasaan, ada roh pengenalan. The spirit of knowing God and to be known by God. Dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini bukan ketakutan. Takut akan Tuhan hanya segan, respect. Karena kagum. Wow, waktu ketemu muka ke muka tuh kayak Yesaya di Yesaya 6.
Tuhan gak akan pakai Yesaya menjadi nabinya sampai dia mengalami pertemuan pribadi dengan Allah loh. Isaiah 6. Dan kemudian dikasih telah melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Allah di Yesaya 6 ayat 11. Allah kasih tahu sama Yesaya kan. Nanti kamu akan ngomong sama orang tegar tenggok loh. Dengar tapi gak akan mengerti. Melihat tapi gak paham. Ada musik tapi gak bisa nari. They are blind and deaf. Mute. Sampai Yesaya berkata, aku nanti kasih pesan firman Tuhan ke mereka berapa lama kayak begitu. For a long time, 70 years. Kesenangannya dia, anak ini adalah takut akan Allah. Nah, kita mau lihat ya. Apa sih yang terjadi? Kenapa kok sebuah tunas bentuknya anak lahir? Lahir dari rahim seorang perawan tapi tetap orang berdosa. Karena setelah Adam gagal berrekonsiliasi sama Allah, dikendang keluar dari Taman Eden, semua manusia lahir dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Why? Allah itu mesti lahir melalui perawan Maria dan lahir sebagai manusia. Why? Kita lihat di Filipi 2 ayat 5-9. Saudara-saudara, kita belajar di sini. Saya tuh senang sekali karena melalui suatu challenge, melalui emotionally healthy spiritual, saya belajar that really our God is a God yang peduli feeling kita. Allah kita tuh Allah yang datang ke bumi sebagai penyelamat jiwa kita. Sebetulnya jiwa kita bagian mananya? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, perasaan kita, emosi kita itu yang seperti kapal terombang-ambing di tengah badai. Itu emosi kita yang up and down kayak yoyo tuh. Nah, dia waktu jadi manusia, kita belajar di Filipi 2 ya, ternyata dia semua sifat Allahnya dikosongin, dilepasin sama dia supaya dia ambil perasaan orang. Jadi saya itu baru mengeresapi, menghayati, aduh aku kok dari dulu nggak memberi waktu untuk ketemu Tuhan ya. Ternyata dia tuh perasa loh, dia turut merasakan loh. Kalau kita nuntut, saya sebagai gembala ya, dituntut sama jemaat, diteleponin jam 2-3 pagi, teriak-teriak, nangis-nangis, datang jam 4 sore nyelonong langsung ke kamar saya, nggak pakai janji, teriak-teriak segala macam. Saya tuh sampai gue ini fisiater atau gembala sih, saya sampai bingung. Kadang-kadang saya mikir apa aku tak stok obat tidur kali ya, obat penenang kali ya, biar tenang gitu loh. Bagaimana mau doain kalau lagi teriak-teriak. Dan banyak yang kayak gini, aduh kenapa dikasih ke Indri ya. Orang dominan sanguin gak cocok kalau beginian ya. Mestinya orang kolerik dan pragmatik yang cocok. Perasa-perasa. Saya orangnya kan tugas, task oriented, result. Suruh merasakan perasaan rintih-rintih itu. Aduh. Nah, tapi sekarang aku bisa. Tapi tetap aku bukan konselor, percaya. Yesus konselor kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama saudara-saudara. Di Natal ini kita mendapat seorang yang bisa merasakan Anda. Anda gak pernah sendirian. Mari kalau kita ngumpul bersama-sama di Natal ini, kita menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat dalam Yesus. Apa yang dikasih sama kita saudara? Miliki pikiran dan perasaan Yesus. Wow. Kenapa kok kita bingung sama kado ya di bawah pohon kelap-kelip? Dia memberikan ke kita pikiran dia dan perasaan dia. Saudara-saudara, kalau Anda lagi berduka nih ya, Ibu Tiur, ada teman-teman lain yang ikut Bible study mungkin lagi problem, perjuangan melawan kankernya dan sebagainya ya. Anda itu cuma seneng gak kalau saya cuma, mari saya doain kelar, terus saya gak peduliin Anda. Atau Anda merasa tertolong kalau aku turut merasakan penderitaan Anda. Tentunya waktu perasaanmu kita turut rasakan kan, itu namanya empati. Yesus berkata, pakai perasaanku deh. Berarti dia merasakan kita. Ini Ibrani 4 ayat 15, jelas-jelas kita memiliki imam besar yang turut merasakan kelemahan kita. Loh, dia tuh peduli sama kelemahan-kelemahan kita. Jangan gembala yang dituntut. Ternyata kita para gembala juga butuh dirasakan perasaannya. Banyak gembala yang bercucur air mata gak tidur loh saudara. Sampai asam lambung naik loh. Itu perlu mengenal dan tahu bahwa Yesus kita peduli perasaan para gembala. Dan para gembala perlu didoain. Di Amerika tahun 2019, 2020 banyak sekali hamba Tuhan yang bunuh diri di Amerika. Mereka pada problem mental illness. Itu karena salah satunya saya lagi dengar dari Carrie Nieuwhof, dia interview jandanya. Dia bilang suami saya itu tipe orang yang kerja sendiri. Dia gak percaya orang lain bisa mengerjakan apa yang dikerjakan. Kok hanya dia yang bisa memberikan yang terbaik, you know.
So Yesus berkata kepada kita semua, perasaanmu tuh ya kasih ke aku deh. Dan aku mau berikan kepadamu perasaanku. Dia walaupun serupa dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Berapa dari Anda, saya sendiri ya, wakilkan diri saya, yang ada rasa sedih, rasa duka, walaupun Natal, mau ketemu keluarga. Ada khawatir, sedih karena gak bisa liburan. Biasanya Bali udah penuh, biasanya Bandung udah penuh, Bogor rame, kita keliling-keliling ke puncak, makan soto mie di Bogor, makan asinan. Habis itu terbang ke Bali, mantap. Dari asinan Bogor ke pantai Pasir Putih di Bali. Pergi langsung ke Ubud, mantap. Makan fine dining restoran, beli lukisan, mainan kera di Sange. Well, this time, no, man. Let us be memang, apa kita dimangki di rumah, cakar-cakaran, atau what are we going to do, you know? Kayaknya agenda kita luluh semuanya, dibuang ke kantong sampah, isn't it? Nah, Anda akan sedih, stres, karena Anda hak-hak asasimu itu hilang. Dilumpuhkan oleh si virus kecil satu ini loh. Yang bikin orang itu jadi lemah. Kalau parno jadi down, jadi sakit. Tapi Anda gak perlu sakit ya. Anda gak perlu sedih loh. You know what make it fun? Saya tuh kalau liburan nih berapa tahun nih sama si Evelyn ya. Saya bilang, you know what make it fun? I'm not a holiday person, Pas Evelyn bukan orang pantai. Dia orang, gak tahu ya, orang gunung atau orang pantai. Pokoknya dia kok ngelukis aja gitu loh. Dan baca buku di pojokan dengan lampu remang-remang, lagu sepoi-sepoi basah, hampir gak kedengaran, nyamuk lewat lebih keras sekali, Kalau saya butuh keramaian, saya ini butuh tenaga. Saya tuh mari kita ke Jembaran, makan ikan bakar, terus orang Batak pada nyanyi di tepi pantai, dangdung gitu, itu saya suka gitu loh. Ada orang gak suka begitu loh, dan mesti tarik-tarik. Tapi kalau saya sebutin makanan yang dia suka, langsung dia bangkit beranjak dari tempat lukisannya loh. Jadi kalau kita mau akur, mau happy di dalam liburan ini, is with whom do you spend your holiday with? Dengan siapa Anda beri waktu untuk berlibur ini? Nah, dengan siapa, bagaimana caranya spending time together? Kalau Anda pakai cara Yesus, ayat 7, dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, bahkan sama jadi manusia. Wow, kalau Anda bisa kosongin diri Anda dan mengutamakan orang lain punya mau dan menghormati dia punya desire, you have a happy, damai sejahtera, liburan yang damai sejahtera. Really, full of peace, no fighting, So, di rumah pun kalau Anda liburan, gak akan ada ribut. Because kita mengosongkan diri kita. Seperti Yesus ngosong. Yesus gak akan betah di bumi, gak akan betah sama Yusuf sama Maria. Karena salah ngerti terus kan, agenda surga sama bumi beda. Padahal di bumi melakukan upacara agama yang surga perintahkan loh. Tapi salah pengertian, salah penerapan. Sehingga maminya gak ngerti, ini siapa nih anak yang kukandung. Dan gak pernah nanya. Tapi kalau sekali ngomong bikin dia tertegun, terus dia simpen di hatinya. Dia tanya ke bapaknya, siapa sih anak ini? Kenapa kok dia melakukan tugas engkau? Aku gak ngerti tugasmu apa sih? Nah, banyak misteri dengan Tuhan. Nah, di ayat 8, dalam keadaannya sebagai manusia, ini Natal loh ya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yang ini yang misterius. Yang ini banyak orang Farisi ahli Taurat tidak paham. Bahkan Yusuf Maria pun gak paham. Dia gak bayangin anaknya suatu hari akan dicambukin 39 kali. Dengan cambuk yang berduri-duri paku besi. Aduh, tengkorak dicublesin sama duri-duri. Aduh, gak nyangka. Maria gak pernah mimpi itu. Tetapi akibat ketaatan sampai mati, Ibrani 5:8 berkata, walaupun dia anak, dia belajar taat dari hal yang dia derita. Maka dalam ketaatan sempurna sampai titik terakhir,
Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan padanya nama di atas segala nama. You know what the name stand for? Your name is your identity. It's who you truly are. Di situ waktu dia bangkit dari mati, dia namanya King above every king. Messiah, Lord above every Lord. Itu nama dia tuh. And he is. So kelahiran Yesus itu apa artinya bagi Anda dan saya? Anda mesti ngerti ini. Itu adalah demonstrasi kasih Allah yang termaksimal bagi umat manusia di pelosok Afrika, Eskimo, di pelosok down under Papua New Guinea, Australia, dari ujung ke ujung, nadir ke nadir. My God, ekspresi kasih Allah yang sempurna pada manusia dilahirkan. Kenapa? Karena saat itu Allah kita mengosongkan diri kealahannya dengan ngelepasin kemuliaannya dan kuasa kealahannya untuk dapat sepenuhnya masuk ke dunianya kita, dunianya Indri, dunianya Ibu Ratna, dunianya dunianya teman-teman semua di Babel tadi, dunianya Pak Antos, dunianya Anda yang Anda tutupi secara misterius, orang gak boleh tahu, dia masuk pribadi. That's the impact of born again. Allah tuh masuk ke hidupmu. And many of us gak berani vulnerable ke dia. Banyak dari kita masih nutup-nutupin, gak izinkan Tuhan masuk bebas. Sehingga banyak dosa yang masih kita sembunyi-sembunyiin. And that's why you are suffering. Padahal dia datang mau menjadi penasihat ajaib. Dia mau bawa pemerintahan yang ada damai sejahteranya selama-lamanya. Karena dia kan rajanya. Dia bapak yang lembut. A tender father. Dia mau fathering you again. Sehingga semua luka-luka dan pemberontakan yang tersimpan, terselubung, dosa yang tersembunyi, diam-diam orang gak boleh tahu. Give it to him so you can live at peace. That's Christmas. So dia kosongkan dirinya atas, yang bikin Allah tuh Allah adalah kemuliaannya dan kuasa kealahannya. Supaya sepenuhnya, ini ada boleh screenshotnya, sepenuhnya masuk to our human world. Bayangin loh, Allah pencipta langit dan bumi yang ini di tengah pandemi nih. Anda pernah lihat gak matahari gak terbit? Tetap terbit kan? That means Allah is still in control. Pernah gak lihat malam-malam sore hari gak ada bintang? Enggak kan? Ada bintang, ada bulan. Musim hujan tuh cocok kan ya? Waktunya kan musimnya. Walaupun ada pandemi loh. That means God is in charge. Jadi siapa tuh? Datang dari mana tuh COVID-19 tuh? Buatan orang. Kan penisilin kan begitu kerjanya. Belajar deh sejarah penemuan antibiotik. Nah, waktu dia menjadi inkarnasi jadi manusia, itu adalah bentuk kasih Allah yang sempurna yang dinyatakan. Being stated, being presented. Being appropriated di bumi ke dunia kita. Dari suku bangsa apapun, ekonomi apapun. My God, God says, I love you. Nah 1 Yohanes 4 ayat 9-10 bagus banget nih. Di situ demonstrasi kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. That means tanpa Yesus kita terima, we're dead. Tapi dengan Yesus kita terima, we receive His life. His life. Zoe life. Bukan hidup asa hidup. Bagus kamu ada. Kamu lahir kamu ada tuh bagus. Tapi lebih bagus kalau ada hidup kekal. Nah inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Gak mampu manusia mengasihi Allah. Orang berdosa kok terputus dari Allah. Tapi Allah yang telah mengasihi kita past tense dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Yesus lahir di bumi untuk mendamaikan kita dengan Allah, akibatnya kita terima hidup kekal. Injil ini jangan lupa. That's why God menjadi inkarnasi. Tindakan inkarnasi ini Allah menjadi manusia, ini dari kedaulatan pihak Allah. Dia kesampingkan haknya dan hak istimewanya. Ini adalah suatu perbuatan kasih. Inilah Tuhan Yesus yang Allah minta kita ikuti. This is the Lord Jesus yang minta kita ikuti dia. Kalau Anda mau ngikutin Yesus, kosongkan diri Anda.
Surrender your will. By the way, Yesus itu belajar menyerahkan kehendaknya butuh 3 jam loh doanya loh. Kalau bisa cawan ini lalu. But bukan kehendak tapi kehendakmu. Untuk sampai nyerah kehendak bebasnya dia. Dan oke, kehendakmu yang jadilah. Aku akan lalui lewati semua penderitaan itu. 3 jam. Dan akhirnya dia dipenuhi kasih karena Allah. Sampai tentara Romawi datang, kita cari Yesus. Ini aku. Langsung rebah semua loh. Wah, saya bilang kayak sakti gitu ya. Sebetulnya bukan sakti, keperkasaan Allah penuh di dia. Yesus jalan ke Via Dolorosa sampai Bukit Golgota dengan keperkasaan Allah. Untuk keperkasaan Allah full di dia, dia mesti nyerahkan kehendaknya. Makanya Paulus bilang, aku bangga loh, aku bermegah saat aku lemah, kuasanya sempurna. So, tidak ada orang bisa berjalan dengan kasih karunia Allah tanpa dipenuhi kasih karunia Roh Kudus, tanpa merendahkan diri, tanpa humility. So, Peter Scarsero mengajarkan seperti ini. Kalau kita mengosongkan diri kita, dan kita ikuti Yesus dengan mengosongkan diri kita, merendahkan diri kita, kalau sampai kita hidup kayak begitu, dengan cara itu terjadinya setiap kali kita meninggalkan zona-zona kenyamanan kita. Agar kita dapat bertemu bersama manusia di mana mereka berada. Gini loh artinya. Kalau kita Christmas ini akan orang-orang yang belum kenal Tuhan maupun Kristen yang udah kering atau udah murtad. Mau mereka mengalami kasih Allah. Mau mengalami Yesus. Teman-teman, ikuti langkahnya Yesus. Kosongin dirimu. Jadi apa yang bikin kau nyaman, udah deh. Serahkan itu ke Tuhan. Lebih baik kita bikin orang lain nyaman daripada diri kita harus menang terus. Mau selfish, mau ego. Gue gak bisa, gue maunya begini. Jangan. Kita ikuti teladan Yesus. Mengosongkan diri kan dia, kosongin. Utamakan orang lain, jangan cari pujian ke diri sendiri. Utamakan orang lain. This is humility. Karena waktu kita humble begitu, kita gak ngalah. Kita terima Allah. Bukan ngalah, tapi terima Allah. Keren. Kita dipenuhi dengan hadirat Allah. Because we are empty. Sesuai kehendak dia. Nah saat kita melepaskan zona nyaman kita. Waktu kita ketemu orang. Dia gak ketemu Anda. Dia gak ketemu Indri. Dia ketemu Kristus yang ada dalam Anda. Karena untuk Anda bisa dia mengosongkan diri. You need God. Anda mesti ketemu Tuhan dulu. So before anybody comes to your house. Bring Jesus with you. Don't bring yourself and your problem and your expensive gift. Bring Jesus. Nah, di Ibrani 2 ayat 14-18. Wow. Anda ngerti gak sih Filipi 2 ayat 5-9 tadi? Itu artinya Yesus itu ngelepasin Allahnya. Terus dia ambil perasaan dia dan pikiran dia sebagai manusia sempurna. Dia kasih ke Anda untuk kasih tahu ke Anda. Aku manusia juga loh. Aku turut merasakan kesedihanmu yang bikin kamu hancur, yang bikin kamu remuk, yang bikin kamu stres, depresi, sampai bipolar, sampai apapun deh, sampai hidupmu sedih terus, ketakutan terus. Aku masuk ke duniamu itu. You're not alone. I follow your feeling. I identify myself with you. Anda kan kepingin fisiolog ngalami kan. Anda kepingin gembala mau ngalami. Gak bisa. Kita tuh terbatas. Tapi Yesus itu unlimited. Nah lihat di Ibrani 2. Saya pakai The Passion Translation Bible ya. Since all his children have flesh and blood. Karena anak-anak Allah ini semua pakai darah dan daging. So Jesus became human. Itu loh inkarnasi. To fully identify with us. Wah saya nangis saya baca ini. To fully identify with us. Untuk sepenuhnya menyamakan, mengertiin dirinya sama kita. Dia ngerti kita 100% saudara. He did this so that he could experience death and annihilate the effects of the intimidating accuser who holds against us the power of death. Saya ulangi ya. Dia lakukan ini supaya dia bisa turut merasakan, turut ngalami kematian atau maut dan
dan menganihilasi, meniadakan efek-efek dari terintimidasi oleh si pendakwa, saudara seiman itu yang terus nyerang kita dengan kuasa maut. Anda kalau pada ketakutan, itu Anda lagi lepas sama Tuhan. Setan lagi menteror Anda. Itu Anda pada ketakutan tuh, bahkan takut mati loh. Oke. Nah, itu Yesus turut merasakan ketakutan mati, turut. Jadi kita nih lagi COVID gini, kan sebetulnya kita ada worry-nya, ada cemasnya. Kenapa? Takut ketularan kan semuanya. Nah, rasa takut ketularan itu nggak enak. Bener-bener nggak enak deh. Dan Anda nggak bisa cari kesenangan untuk menghilangkan itu. Itu tetap ngambang di pikiran kita itu, di bawah alam sadar. Dan Yesus berkata, aku mau masuk ke level itu, ke bawah alam sadarmu, aku mau turut rasakan itu. It's amazing. Jadi Anda jangan pikir Yesus tuh di surga jauh gak ngerti apa yang Anda alami. Dia tuh di dalam Anda waktu lahir baru dia pilih alamatnya dia di bumi itu Anda dan saya. Anda baca deh 1 Korintus 3, Anda baca 1 Korintus 4, Anda baca 2 Korintus 6. Kita ini bait Allah, tempat roh Allah berdiam. Dia ada di dalam kita kenapa? Supaya turut merasakan kita. By embracing death, dia peluk kematian. Jesus sets free those who live their entire lives in bondage to the tormenting dread of death. Banyak, orang-orang yang depresi, yang sampai minum obat penenang, itu orang-orang yang terbelenggu dengan ketakutan, trauma. Dan Yesus berkata, look, aku udah peluk yang kau takuti itu, yang mencekam kamu, aku peluk, aku jadi itu. Supaya kamu melalui aku dan lihat ke aku, gak perlu ngalami itu. So dia datang ke bumi jadi manusia inkarnasi, tujuannya buat apa? To become like us. Dengan segala dosa dan efek dosanya, sistem mental yang rusak, mental illness. Dia bilang aku jadi kamu. Aku masuk dulu ke kamu supaya turut mengalami ketakutan itu. Amazing isn't it? This is the best Christmas gift. Baru ngerti sekarang. For it is clear that he didn't do this for the angels. Jelas kok dia gak lakukan ini buat malaikat kok. But for the sons and daughters of Abraham. Tapi buat putra putrinya Abraham, saudara-saudara. Ayat 17. And this is why he had to be a man. Aduh, saya suka banget. And this is why he had to be a man. And take hold of our humanity in every way. Yang bikin kita jadi orang kayak apa? Ya, daripada Anda kasih label kali, lu orangnya kayak gini, orangnya gini, atau orang lain labelin Anda, labelin saya, si Ibu Indri begini nih, pas Indri gini. Listen, kalau sampai itu pun terjadi kita nggak bisa kontrol ya. But God says, kamu datang ke aku because aku udah jadi manusia dan aku mengambil bentuk kemanusiaan dalam segala jalannya jadi orang tuh kayak apa? Aku jadi itu. Kayak saudara kembar kita gitu loh. Tapi kembar dalam kesusahan. And he made us his brothers and sisters and became our merciful and faithful king priest before God. Terus dia bikin kita semua ini menjadi saudara laki, saudara perempuan. Dan dia menjadi raja imam yang penuh belas kasihan dan setia di hadapan Allah Bapanya. As the one who remove our sins to make us one with him. Terus dia bekerja dalam kita, singkirin dosa-dosa kita sampai kita serupa dengan dia. Mantap, man. And he suffered and endured every test and temptation. Dia menderita dan bertahan segala macam tes dan godaan. So that he can help us every time we pass through the ordeals of life. Dan dia menderita, dia pilih mau aku lewatin penderitaan itu. Dan dia bertahan setia melewati penderitaan itu. Setiap kali mengalami tes dan temptation dan godaan setan. Supaya dia bisa nolong Anda dan saya dimanapun Anda berada. Setiap kali kita lagi mengalami badai pencobaan-pencobaan hidup. My God, Jesus is more than just a savior. He's everything for us in the midst of our pit. The lowest of the lowest pit. 1 Yohanes 4 ayat 11 berkata, so saudara-saudara yang kekasih, kalau Allah begitu besar mengasihi kita, ayo dong kita saling mengasihi satu sama lain. So, Anda hanya bisa mengasihi sesama if Anda peluk Yesus,
dalam bentuk dia mengidentifikasikan dirinya dengan kemanusiaan kita. In the form of his humanity, terus dia peluk penderitaan kita, sakitnya kita, godaannya semua. Dan pergumulan kita mau terima apa enggak ini, mau jatuh dalam dosa apa enggak ini. You know, when we are scared to death, sebelum jatuh dalam dosa itu, call the name of Jesus. Di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama diberikan pada manusia, nama Yesus, yang kalau kau berseru Anda diselamatin. Kenapa dia bisa nyelamatin? Karena dia di dalam Anda dan dia turut merasakan waktu Anda tergoda, aduh mau jatuh apa enggak, atau mau bunuh diri apa enggak, mau mati apa enggak. Di tengah Anda tarik-tarikan gitu, teriak nama Yesus, He will save you. And dia turut merasakan loh, gejolak emosimu. And when that happen, and Anda lewati dengan courage, lembah kekelaman emosimu, and Anda sampai di ujung seberang, guess what? Anda ngalami kasih Kristus, Anda akan jadi saksi Yesus yang luar biasa. Dengerin, dengan kasih yang Anda terima dari Allah, use that bensin kasih itu to love your family di Natal ini. So kalau Anda lagi ngalami kesedihan di musim ini, don't worry. This is the time Anda ketemu kasih Allah. Ini Allah itu, kita dengerin, kita lanjutin dulu ya. So Yesus itu ada di dalam kita, turut merasakan dan mengalami penderitaan kita, rasa sakit kita, rasa gejolak, ketakutan, takut mati kita. Tahu gak dia lagi ngapain sebetulnya? Dia lagi listening incarnationally. Menjadi orang dari wujud Allah roh, menjadi badan manusia dengan kelemahan mental semuanya. Dia dengerin kita secara manusia. He is inside of us to listen to us. Kalau Anda gak ada orang mau dengerin Anda, today, dengerin Yesus yang mau dengerin Anda. Tangisanmu, stresmu, jeritan jiwamu, dia yang mau dengerin. Apa sih to listen incarnationally artinya? Ini saya belajar dari Peter Scazzero. Ini ada gurunya nih, dia belajar dari orang juga. Artinya tuh kita sungguh-sungguh mendengar apa yang mereka katakan dan apa yang mereka rasakan dengan pertolongan the grace of God. Sehingga mereka mengalami hadirat Allah lewat kita. Gini loh maksudnya, mereka tuh orang lain di depan kita. When you meet people, ini Yesus nih, waktu ketemu, contoh ya, waktu dia ketemu di Lukas 7 ayat 13. Aduh, kagum saya. Apalagi the Passion Translation Bible, amazing. Tahu nggak? Itu di Nain, dia ke kota Nain. Ramai sekali ada kedukaan. Ada usungan orang ngangkat mayat anak muda. Yesus lewat gitu loh. Kemudian dia lihat mamanya. Ternyata ini anak tunggal dan mamanya itu janda. Yesus datengin mamanya. Terus bahasa Inggrisnya berkata, his heart went out for her. Hatinya tuh ketarik dan kasihan, full of mercy, compassion ke mama janda ini. Terus dia bilang, jangan sedih ya. Terus ditinggal mamanya. Dia datengin usungan anak yang udah mati itu. Terus dia berhentiin. Terus dia ngomong ke jenazah itu, bangunlah. Anak itu langsung duduk di usungan itu. Terus diturunin dari usungan itu. Yesus sendiri nganter ini jenazah yang bangkit dari mati ke mamanya. Diantar Yesus. Physically dibimbing Yesus. Aduh, wow. Nah, listen incarnationally itu kayak gitu. Jadi mujizat bukan karena dia jumawa punya kuasa mau melakukan sunglap. Bukan. Dia hanya melakukan mujizat kalau dia lihat bapaknya lakukan. And yang dilihat adalah dia digerakkan oleh belas kasihan gak ke orang yang akan dapat mujizat. Bukan karena semena-mena dia raja damai, dia Allah perkasa dia mau lakukan. No. Jesus always listen incarnationally first before miracle happen. Kita tidak akan bisa melihat mujizat di orang yang kita layani atau keluarga kita yang lagi sedih di musim Natal ini. Kalau kita nggak pernah dengar, masuk ke dunianya mereka, itu loh empati. So listen incarnational is basically empathy. So waktu kita dengerin orang itu ngomong, kita masukkan sepatunya dia, kita masuk ke dunianya dia, sampai turut ngerasain, sampai iba. Waktu kita doa, ibanya Allah turun, mujizat terjadi. That's how simple prayer that bring miracle. So perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus terjadi di tengah masa kegelapan saudara-saudara. Di seluruh dunia karena global pandemi COVID-19 ini. Di sepanjang tahun 2020.
Ngomong-ngomong, apakah cuman kali ini nih kita merayakan Natal dalam kegelapan? Dunia lagi suram, ekonomi suram, kesehatan nyawa manusia terancam. Apakah cuman kali ini aja? By the way, pada waktu Yesus lahir, Yesaya 9 ayat 2, dunia lagi apa? Lagi gelap, lagi suram. Itulah zaman Yesus lahir. Matius akan ngajarkan mengenai kronologis keluarganya Yesus, 14 generasi dari Abraham sampai Daud, kemudian dari Daud sampai Babel, lahirlah Yesus, keluar dari Babel. Itu 14 generasi. Jadi Yesus itu lahir waktu apa? Israel lagi hancur. Dia kan baru keluar dari Babel. Kan hilang negara, hilang Yerusalem, hilang rumah, hilang harta, melarat. Krisis secara global. Bukan penyakit aja, ekonomi, mental moral, udah hancur rakyat Israel. Di tengah itu muncullah Nabi Yesaya. Seorang anak telah dilahir. Seorang putra diberikan bagi kita. Dia bawa pemerintahan baru. Waduh. So, dengan kata lain, gereja adalah tempat di mana tubuhnya Yesus kan. Betul dong, kan Yesus kepala kita tubuhnya. Jadi dunia tuh mestinya ngelihat siapa di masa kegelapan ini. Lihat gerejanya. Untuk menyatakan apa? Allah hidup, Allah hadir, turut merasakan kekerisauan, ketakutan mereka. Ketakutannya Pak Jokowi, ketakutannya rakyat Indonesia, ketakutannya Amerika, China, semuanya. Menyatakan kasih Allah melalui perbuatan baik kepada dunia yang sedang dalam kegelapan yang panjang tak menentu panjangnya dan suram ini. Lihat Matius 24 ayat 3, Matius 25 ayat 34 sampai 35. What a timely message. Dikatakan di situ Yesus mengenai akhir zaman dan raja itu akan berkata loh, ini raja damainya kan, kepada mereka yang di sebelah kanannya. Mari, undangan nih, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi sebelum ada kerajaan Israel, sebelum ada pemerintahan kekaisaran Romawi, sebelum ada pemerintahan Herodes, ada apa saudara-saudara? Ada kerajaan Allah. Udah ada sebelum dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Kerajaan ini kulturnya kayak begini nilainya. Orang tuh segala-galanya begitu kan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu memberikan aku, melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini bukan waktu yang paling tepat. Di zaman COVID ini semua dilakukan oleh gereja Tuhan. Of course dong. Bukankah rumah sakit itu kewalahan, bahkan kurang tempat tidur. Sampai hotel-hotel sekarang jadi tempat perawatan OTG kayak PDP kayak. Banyak orang mengorbankan hotelnya jadi rumah sakit demi peri kemanusiaan. Isn't it amazing? Ini ayat just made for us in this season. This is Christmas. Nah, penyakit terparah, Mother Teresa ngomong kayak gini. Penyakit terparah di negara barat saat ini bukan tuberkulosis, bukan COVID-19, atau kusta, atau HIV. Tetapi ini orang sakit ini gak dimaui semua pasien kayak begini. Mereka gak dimaui, gak dikasih, bahkan diasingkan. Tempat perawat, dulu saya adopsi satu tempat yang isinya pasien kusta di Sulawesi Utara, you know. Saya bantu gembala di situ yang mau mendedikasikan hidupnya dan keluarganya melayani mereka. Dan saya bersyukur dengan iman karena dorongan Roh Kudus saya layani mereka. Ibu-ibu yang kusta buta sampai sembuh. Itu lendir-lendir keluar di kulitnya sembuh kering. Oke. Nah, sakit yang paling sedih adalah sakit di musim Natal ini, akhir tahun ini. Tidak dimaui, tidak dikasih, tidak dipedulikan sesama. Inilah jawaban untuk gereja Tuhan. Kita bisa mengobati COVID pakai obat. Kalau udah ternyata teman-teman saya banyak yang sembuh. Kita bisa mengobati orang lapar, kita kasih makanan. Tapi untuk kesepian, keputusasaan, untuk orang tidak ada harapan, yang dia butuhkan bukan obat. Bukan obat imunitas, tapi kasih. Banyak sekali orang mati kelaparan bukan karena gak makan. Karena terlantar sendirian, lonely, dan mati tanpa kasih. So Mother Teresa menulis seperti ini. Di akhir hidup kita gak akan dihakimi loh.
Berapa banyaknya diploma kita raih di sekolah. Berapa banyak uang kita telah berhasil dalam perusahaan kita. Tapi kita akan dihakimi oleh inilah. Waktu aku telanjang, kamu ngapain? Waktu aku lapar, kamu ngapain? Waktu aku gak punya tempat tinggal, kamu ngapain? Waktu aku sakit, kamu lawat gak? Waktu aku di penjara, kamu kunjungi aku apa tidak? Saudara-saudara, Natal di tahun 2020 ini 100% di tengah-tengah pandemi, global pandemi ini. This is the time di mana nubuat Nabi Yesaya menjadi kenyataan. Di mana dia berkata di tengah kegelapan ini, aku Allah akan masuk menerobos sebagai terangnya yang ajaib. Bagi setiap orang yang mau terima dia hari ini. He will be born inside of you to give light. Sebab Allah berkata, ingat ya, Allah kita, Allah yang spesialisasinya bekerja di tengah kegelapan. He is the light of the world. Berarti dia sukanya kegelapan, saudara-saudara. Nah, seperti 2 Korintus 4 ayat 6, saya pegang ini. For everybody yang suram hidupnya, yang gak ada harapan, yang belum kenal Yesus. My God, inilah waktunya Anda terima terang dunia ini datang ke dalam kehidupan Anda. Menerangi kegelapanmu di mana. And dia turut pikul kegelapanmu, kesuramanmu, hilang harapan, putus asa, kelesuanmu, kecapeanmu. Dia mau pikul, saudara-saudara. You are not alone. Terima dia, ini dia masuk ke dalam Anda supaya dia turut merasakan apa yang kau rasakan. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga membuat terangnya bercahaya dalam hatimu. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Merry Christmas everybody. Saya mau Anda menerima Yesus hari ini. Bolehkah saya diberi kehormatan untuk Anda ikuti doa ini? Simple prayer, tapi akan membuat kegelapan dalam hidupmu yang suram gak ada masa depan. Akan diterangi Allah sehingga masa depanmu jelas. Karena Yesus adalah masa depanmu. Kita doa ya. Ikuti doa ini dengan segenap hati Anda. Bapa kami di surga. Terima kasih untuk melahirkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Ke dalam duniaku. Hari ini, aku undang kau masuk dalam duniaku. Jadilah terangku, penyelamat jiwaku. Lepaskan aku dari ketakutan. Memberikan aku hidup baru, hidup yang berkelimpah. Yesus, aku terima dan aku mau percaya. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Dengan doa sederhana itu, your life will never be the same again. Anda akan mulai ambil waktu sejenak, diam tutup mata dengan tenang. Anda dengar, dia akan bicara pada Anda. Hadiratnya nyata. Kenapa kok doa simpel itu membuat Anda percaya Yesus ada di hidupmu? Sebab dia sendiri rindu sama Anda. Dia kangen. Anda adalah biji mata dia. Dia tergila-gila cinta sama kita. Bahkan dia bilang di Yesaya 49, aku gambar wajahmu di telapak tanganku. Dia tato muka kita di telapak tangannya. Anda tuh deket di hati dia. Well teman-teman, Bible Study. Well kita sudah sampai penghujung acara ini. Yeay, and ujung penghujung tahun ini. Saya sangat senang sekali kita bertumbuh bersama-sama ya selama 2020 karena kasih karunia Tuhan. Dan kita terima kasih karunia setiap hari baru, setiap pagi supply-nya, right? Nah, karena kita sudah mengarungi badai gelombang krisis COVID-19 sepanjang 2020 bersama-sama dengan keluarga kami, keluarga GGA, tim BTS-nya kita ini mengundang Anda untuk besok bisa Zoom bersama kami, bergabung yuk merayakan ibadah Natal bersama saya dan Evelyn Nadeak untuk memberikan dengan seluruh keluarga kepemimpinan GGA memberikan perayaan ucap syukur the best of the best kepada Tuhan kita. Karena kita berhasil melalui mengarungi badai ini dengan luar biasa. Kita tidak semakin lemah, kita semakin dewasa, semakin kuat. So I invite you and we all invite you. Join us tomorrow tanggal 25 Desember jam 9 pagi sampai jam setengah 11. Linknya ada di screen Anda. Sampai jumpa. Thank you so much for becoming our Bible study student yang luar biasa. Ibu Jane Carroll, salam semua. Banyuwangi diberkati Tuhan juga ya.
God bless you everybody. We'll see you tomorrow.